nice people, kita sekarang sudah ada di rumah jabatan Bupati Sinjai. Kita mau ketemu dengan Pak Seto selaku Bupati. Mudah-mudahan beliau ada di dalam dan kita langsung akan tahu seperti apa keseruan di Rujak Bupati Sinjai. Alright. Mari kemari yo ayo ke Sinjai. Segala destinasi wisata yang alami. Assalamualaikum Pak Bupati, Pak Seto, luar biasa. Terima kasih banyak nih Pak Bupati, saya sudah berkenan bisa hadir di rumah jabatan tak. Ya, Alhamdulillah. terima kasih banyak sudah datang ke Kabupaten Sinjai, Pak Rizal. Mudah-mudahan tidak menggangguin Pak Bupati. Insyaallah tidak. Oke, Sudah lama dan boleh ditunggu-tungguin. saya masuk lihat-lihat? Ya, silakan. Come on, alright. Nah, terima kasih Pak Rizal sudah Siap. datang ke Kabupaten Sinjai. Ini suasana rujabnya adem banget ini Pak Bupati. Wah, terima kasih Luar banyak. biasa. Ini rujak kalau sudah lama. Tapi Sudah lama? Kita habis rehab sedikit lah. Wah, luar tahun 2018. Pertama masuk langsung ada seperti ini. Ini apa ini Pak Bupati? Inilah kita Ya. mau jual pariwisata di Kabupaten Sinjai. Pariwisata. Nah, supaya semua tamu yang datang ke Rujak lihat, weh, ada pariwisata di Kabupaten Sinjai. Oke. Mulai dari di sini ada tongke-tongke, Tongke-tongke. ini mangrove. Betul. Nah, di bawahnya situ ada pantai, ini Pantai Bulokong. Pantai Bulokong. Ya, pantainya cantik. Di sini ada di Pulau 9 ada pulau khusus untuk pariwisata, jadi tidak berpenghuni, Oke. khusus untuk datang wisatawan istirahat sampai makan, ada yang nginap juga di sana bermalam. Oh begitu? Ya, Wah, keren. pakai tenda. Namanya Pulau Lararea. Ada Pulau Lararea. benteng peninggalan sejarah zaman Benteng Balang Belanda. Nipa. Ya, ini ada batu pakai gojeng. Ini Wah. batu-batu yang besar-besar, tapi ada di atas gunung ceritanya. Oh begitu? Mungkin Wah. ceritanya mungkin ini waktu letusan Gunung Merapi yang di Bawah Kareng, dia terlempar sampai ke sini. Terlempar sampai di sini. Besar-besar Pak, ini kayaknya kalau diangkat sama manusia 10 tidak sanggup. Tidak sanggup, Ya, tidak. ini batu sejarah juga. Luar biasa. Ini salah satu prioritas pembangunan pariwisata di Oh, Kabupaten berarti salah satu prioritas pembangunan adalah pariwisata. pariwisata. Jadi kalau nanti Pak Rizal tinggal lama-lama di sini, kita bawa keliling-keliling. Wah, pengen banget saya mau tinggal lama-lama. Nah, kalau ini apa nih Pak Bupati? Wah, ini ragam penghargaan. Ya, Iya. alhamdulillah semenjak menjadi bupati kami kurang lebih kalau nggak salah dapat 68 penghargaan. 68 penghargaan. Ya. Dalam durasi 3 tahun kalau nggak salah. 3 tahun, ya. 3 tahun. Pak Bupati, saya agak terpesona dengan melihat ini Pak Bupati. Wah, ini keluarga kecil, keluarga sederhana dari seorang Pak Seto, Pak Bupati. Boleh ceritain dong Pak Bupati? Istri ya Pak Bupati ya? Ini sebenarnya bukan keluarga kecil, Oh iya, keluarga besar. keluarga besar ini. Ini masih kurang satu. Masih Jadi kurang saya, satu. Oke. Ini istri saya di Nurhilda Darmata Asia. Oke. Ya, dia saya nikah tahun 2010. Oke. Nah, ini saya anaknya sudah 5, Bos. Wah, sudah 5. Ini belum Ini baru 4, satunya Ini baru belum. 4 ini. Satunya ini Wah. hasil corona. Hasil corona. Jadi pas corona tiba-tiba dia tidak direncanakan Jangan-jangan hamil lagi istri saya. mungkin akibat di rumah aja. Betul sekali. Jadi orang itu riset bahwa corona meningkatkan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan Betul. penduduk itu Karena ternyata saya- benar. karena saya juga Bupati Sinjai sudah Ini rasakan. kurang satu ini, jadi saya punya anak ada 5, Ada 2 5. cowok, 3 perempuan. 3 perempuan. Masya Allah. Ini ada juga nih kita punya penghargaan Ya. di sini, ada 2 adipura. Kalau ini adipura zaman bapak saya nih, Pak Rudi. Oh, yang mana itu? Yang ini. Yang ini? Ya. Wah. Ini yang di zaman saya tahun 2018. Ada ombudsman, kita alhamdulillah kategori baik, ada inovasi Lasapi masuk top 29 untuk inovasi, dan kami alhamdulillah ini juga ada layak pemuda. Layak Ya. pemuda. Nah, ini adalah bagian daripada konkret kerja-kerja dari pemerintah daerah di bawah pimpinannya Pak Seto. Tentu pasti banyak tantangan juga Pak Bupati ya. Ya, kalau tantangan kan pasti dalam Pasti. hidup ada tantangan, apalagi dalam pemerintahan. Tapi bagaimana cara mengolah tantangan itu menjadi suatu keberhasilan. Itu saya pikir suatu kesuksesan yang kita harus lakukan. Silahkan mungkin Pak Rizal, ini Oke, kita duduk ya. Saya punya ini hasil apa namanya? UMKM. Kabupaten Sinjai. Wow, produk UMKM. Siap. Nice Ini- people, ini hanya baru sampel ini. Ya, Ini pasti masih banyak. Masih banyak. Ini yang di hasil UMKM mulai dari kopi, sarakba, Wah. sampai yang namanya gula merah. Ini juga ada abon, ada abon dari Sinjai, Iya. semua dari Sinjai. Ada keripik-keripik,
Pokoknya semua ini asli Sinjai. Ini baru sebagian kecil. Luar biasa. Boleh dong nanti saya bawa pulang beberapa. Insya Allah Pak ini Bupati. yang khusus buat Pak Rijal. Luar biasa. Ternyata yang buat itu. Terus terang Pak Bupati, sampai sekarang saya itu masih belum percaya ternyata saya bisa ketemu dengan kita ini Pak Bupati. Terima kasih banyak. Alhamdulillah saya monitor, lihat-lihat, baca-baca berita. Alhamdulillah ternyata punya kesempatan ketemu langsung dengan Pak Seto, luar biasa. Salah satu bupati milenial yang dimiliki oleh Sulawesi Selatan. Gimana rasanya jadi bupati, Pak? Rasanya Apa-apa aja kita rasanya bilang anak-anak. jadi bupati itu rupanya tidak seindah yang dibayangkan. Ternyata Gitu. tidak seindah seperti itu, Pak. Menarik ini, menarik ini. Oke. Banyak yang berpikir itu bupati enak. Bupati apa namanya? Fasilitas banyak, berkuasa. Rupanya setelah kita jadi bupati kita rasakan betul tanggung jawab sebagai pemimpin itu sangat besar. Kebijakan yang kita buat betul-betul mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Penggunaan anggaran yang harus betul-betul dipertanggungjawabkan secara transparan. Hati-hati. Melangkah salah sedikit masuk jurang. Istilah orang-orang biasa netizen itu, satu kaki sudah di neraka, satu di surga. Satu di surga. Tinggal bagaimana ke surganya lebih banyak diatur semaksimal mungkin. Oke, ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Betul. Ya. Terus bagaimana selama ini dengan masyarakat? Sebenarnya kalau bicara soal masyarakat Kabupaten Sinjai sebenarnya seperti apa sih Pak Bupati? Ya, saya pikir masyarakat Kabupaten Sinjai sama, mungkin kurang lebih sama dengan masyarakat Indonesia secara umum. Cuma memang di Kabupaten Sinjai ini masyarakatnya kalau bisa dibilang demandingnya atau keinginan tuntutannya terhadap pembangunan itu sangat tinggi. Karena sekarang di Sinjai ini melek media sosialnya tinggi, Pak. Jadi semua keinginannya itu harus dilaksanakan, khususnya ya kalau kita sudah menjanjikan, kita sudah memprogramkan, apalagi pas kampanye kita sampaikan strategi terus dan biasa aja sih sebenarnya. Ya itu memang itu kewajiban kita sebagai pemimpin untuk melaksanakan hal-hal tersebut. Bahkan ya namanya pembangunan itu kan butuh proses, ada waktu, ada penganggaran, ada perencanaan. Jadi ini bagaimana cara kita menginformasikan kepada masyarakat, bagaimana kita menenangkan, menyampaikan bahwa yang kita sudah janjikan sudah terplanning, terencana, insya Allah dilaksanakan, tinggal menunggu waktunya. Butuhkan kesabaran, khususnya dari masyarakat yang tingkat kesabarannya juga kadang-kadang agak tipis, Pak. Ada yang menarik ini Pak Bupati, karena beliau adalah milenial, jadi enak saya ngobrol sama Bupati milenial, enak, transparan. Kayak kita kayak nongkrong di warkop aja nih. Pak Bupati, apa tidak enaknya menjadi bupati dan apa enaknya? Satu aja Pak Bupati ya. Kalau satu enaknya itu enaknya pada saat kita kawinan, Pak, kita paling utama, paling cepat. Acara kawinan paling utama, paling cepat. Kalau biasanya kita antri panjang ya, kalau ini disebut naik langsung selesai. Tidak perlu antri. Langsung memberikan dua restu. Oke, itu enaknya jadi bupati. Pada saat acara nikahan, versinya Bupati Sinjai. Yang tidak enak. Yang tidak enaknya semua kebutuhan, semua masalah masyarakat dianggap bupati yang harus selesaikan. Mulai dari utang dan segala macam itu harus. Sampai begitu? Bupati juga kadang-kadang kita di WA ada yang datang, ampun kita. Biasanya apa sih keluhan-keluhan atau biasa ada WA langsung dari masyarakat ke bupati? Biasanya masalah-masalah apa sih? Banyak, masalah pendidikan kah, kesehatan kah? Kalau di Sinjai saya pikir rata-rata sama di pembangunan jalan, kesehatan, kadang dia punya BPJS belum aktif, minta diaktifkan, masalah pendidikan, ya banyak, rata-rata yang pemerintahan, cuma ada yang lucu-lucu juga, kayak macam utang, yang tadi saya bilang. Utang juga, utang Pak. Pribadinya? Utang pribadi sama orang, Pak, ini kalau Bapak kenal minta bantuan juga, Pak, kasih tahu orangnya, jadi semua sampai hal kecil-kecil, kadang-kadang bupati juga yang wajib datang masalah. Mudah-mudahan tidak ada yang minta uang panahi. Ada juga itu. Ada juga. Wah, ini balas nih jomblo-jomblo di Sinjai ini. Ada juga minta uang panahi. Bantu-bantu dulu Pak Bupati. Saya mau beribadah ini. Biasa ada Pak Bupati. Ada juga namanya. Apalagi kalau sudah dekat-dekat tuh ya. Dekat-dekat. Apalagi, aduh Pak, saya sebentar lagi mau menikah. Aduh, apa arahnya ini? Apa arahnya? Wah, ini ternyata banyak yang minta langsung ke Pak Bupati. Dan tapi selama ini tidak terespon seperti itu sih Pak Bupati. Ya kan kita tidak usah cerita. Tidak usah cerita. Dan baru dibocorkan di sini. Gokil banget Bupati Sinjai. Pak Bupati, setiap kepala daerah itu stylenya beda-beda. Punya gaya kepemimpinan. Saya melihat Pak Seto juga punya gayanya sendiri. Rasa-rasanya saya lihat tidak terpengaruh dengan bupati-bupati yang ada, paling tidak untuk di skop Sulsel. Punya ciri khas sendiri.
salah satu yang saya lihat adalah tenang, ya. Biasanya kan ada juga yang betul-betul ada yang coplos, ada yang memang dandang. Kalau saya lihat Pak Bupati tidak seperti itu ya. Ya, Agak tenang. Memang itu memang pembawaan Pak Bupati atau didesain atau arahan konsultan. Saya kebetulan yang kalau itu pembawaan. Pembawaan Jadi, ya? Kebetulan Oke. kan saya background politik juga ada, khususnya keluarga. Iya. Justru banyak yang bilang saya sangat berbeda dengan ayahanda saya. Oke. Ayahanda saya kan memang style politiknya lebih meledak-meledak, lebih Lebih tegas lah ya kelihatannya ya, lebih oke. keras. Banyak yang bilang ini Pak saya tuh ini kayaknya lebih lembek atau Kebalikannya? kebalikannya jauh berbeda. Cuma memang kan ya saya melihat ya kembali ke diri sendiri juga karena style itu buat saya susah dibikin-bikin, Pak. Style susah dibikin-bikin. Oke, menarik ini. Ya, susah dibikin-bikin karena kalau style dibikin-bikin saya pikir ujung-ujungnya biasanya masyarakat tahu sendiri. Betul. Karena kan kita tidak bisa berakting selama 24 jam. Itu yang saya susah juga memang kadang-kadang itu yang bikin ya kalau ada konsultan politik kadang-kadang juga kesel juga. Kesel. Ya, Kesel siapa yang kesel ini? Konsultannya. konsultannya diarahkan tidak bisa. Nah, Pak Bupati, saya sedikit mau bermain-main ini Pak Bupati dengan Pak Bupati. Nanti kalau ada statement saya Pak Bupati, silakan dilanjutkan. Saya hanya menyebutkan, tapi itu belum sempurna statementnya. Silakan dilanjutkan sendiri dan diberikan penjelasan Pak Bupati. Oh, ini bahaya kayaknya. Saya sering nonton ini bahaya. Mudah-mudahan kita tidak salah bicara. Amin. Aman kok Pak Bupati. Tidak yang berat-berat. Ya, Oke. insyaallah. Pak Bupati Sinjai, Pak Seto. Banyak yang belum tahu bahwa Bupati Sinjai itu takut Sama istri kan. takut sama istri. Ternyata istrinya lebih berani. Boleh deskripsikan soal istri. Ya, itu Ibu Hilda ya, Ibu Hilda. Ya. Saya sama istri saya kan ini ya, alhamdulillah kita suka duka sama-sama dan saya alhamdulillah menjadi ya penopang saya juga. Penopang. Saya berhasil sukses itu juga karena istri, beliau mendukung di saat gagal, beliau juga memberi support, mendorong. Jadi ya ibaratnya kalau tanpa istri, keluarga dan anak saya juga tidak ada apa-apa. Jadi, Terus takutnya di mana? bukan takut sebenarnya, menghormati. Hormati. Syarat Halo Ibu kayaknya. Hilda. Dulu ternyata takut. Ternyata ada ralat lagi. Dihormati. Menghormati, kita wajib menghormati istri. Nah, Selama jadi bupati, frekuensi jalan-jalan semakin tidak. sering atau tidak ada lagi? Kurang, iya. Kurang. Apalagi semenjak COVID, aduh Semenjak COVID. susah. Jadi ya kita menikmati juga. Alhamdulillah kan di Sinjai, saya bilang tadi banyak pariwisata. Oke. Jadi kadang kita kunjungan pariwisata sekaligus jalan-jalan. Oke, jalan-jalan. Kita anggap liburan. Oke. Salah satu yang menarik di Sinjai itu tadi tempat pelelangan ikan. Betul, Pak. Lapak. Iya. Wah, saya tidak pernah kalau ke Sinjai pasti singgah Bupati. Ya, kalau orang bilang ke Sinjai, kalau tidak kelapa tidak ke Sinjai, Pak. Oh begitu? Iya. Boleh sedikit digambarkan seperti apa sih TPI Lapak itu? TPI itu kan sebenarnya Lapa itu kan pelabuhan ikan, dari Pelabuhan tempat ikan. pendaratan Oke. ikan. Cuma di sana kebetulan kita punya banyak rumah makan kecil dan di sana memang rata-rata biasanya kan orang datang ke sana malam. Pada saat malam biasanya itu banyak nelayan-nelayan berlabuh habis tangkap ikan. Nah, pada saat di sana ya biasanya kita makan pas ikan segar-segarnya. Wah. Ada di sana ikan, ada cumi, ada udang, sampai lobster di sana juga. Lobster ada. sana. Jadi segar-segar. Jadi memang kita dapat ikan yang baru 1 kali mati. Kalau di kota biasanya kan 4 kali mati. Sudah 4 kali mati, sudah di kulkas dia, dikasih es batu. Dikasih itu berkisar lagi. Kalau di sana 1 kali mati. 1 kali mati, Iya. langsung jadi segar. Jadi segar. rasanya masih manis itu daging ikan. Berarti memang orang Sinjai pintar-pintar. Insya Allah. Karena sering makan ikan Betul. yang betul. segar-segar. Amin. Saya dengar-dengar. Pak Bupati, bagi saya lawan politik itu seperti Seperti teman diskusi lah. teman diskusi. Ya. Karena kadang-kadang dia yang bantu kita carikan Iya. permasalahan yang ada di diri kita. Secara tidak langsung banyak itu lawan politik menyampaikan hal-hal yang sebenarnya memang perlu kita tahu juga. Perlu kita tahu. Kita tahu juga. Jadi dibutuhkan itu lawan politik Pak Bupati. Pasti kita butuhkan. Oh, pasti karena kita kalau tidak ada butuhkan. lawan politik kita juga tidak bisa introspeksi diri. Oke. Inovasi juga kurang kalau tidak ada. Ya. Iya. Kadang-kadang justru itu yang memotivasi kita Oke. untuk kita lebih baik lagi. Karena kalau tidak ada lawan politik yang saya tadi, dia sebenarnya
ya memberi informasi lah yang kita tidak tahu, karena kita kan biasanya khususnya kepala daerah ini kan ya mohon maaf kadang-kadang ada juga yang ABS saja, kasih data yang bagus-bagus. Nah ini kalau lawan politik kan biasanya kasih data lah yang kurang-kurang bagus. Nah kita dapat, kita cross check, kalau yang tidak bagus betul lah ya kita perbaiki. Kalau yang tidak bagusnya hoax atau ini kan kita tinggal sampaikan ke informasi. Yang makanya kami selalu dorong kepada teman-teman OPD perangkat daerah yang ada, bagaimana mereka berinovasi, tidak menunggu perintah. Karena yang kami butuh sebenarnya informasi-informasi ataupun program-program baru yang dari dinas-dinas terkait atau orang-orang yang dibawa. Berarti Anda lebih membutuhkan inisiatif. Wah, penting ini didengar oleh kepala dinas nih. Oh, yang saya butuhkan inisiatif. Selama ini masih kurang ternyata. Masih kurang. Ya itu mungkin lebih banyak menunggu perintah. Siap perintah, siap arahan. Itu kadang-kadang. Kalau sumpama seorang Seto hari ini tidak jadi bupati, kira-kira Pak Seto ini kerja apa? Kalau hari ini tidak jadi bupati? Saya mungkin kalau tidak jadi pengacara, mungkin jadi pengusaha. Pengacara atau pengusaha? Lebih spesifik ke pengusaha apa Pak? Boleh tahu? Saya kemarin kan menggeluti pengusaha tambang. Oh, usaha tambang. Ya, mungkin kita masih di sana. Masih di sana. Iya. Keluarga juga masih ada yang kerja di sana. Kalau tidak, karena background saya SH LLM, jadi kalau tidak jadi pengacara paling jadi pengusaha tambang. Atau bisa jadi dua-duanya. Bisa jadi dua-duanya. Bisa jadi dua-duanya. Dia sudah jadi pengusaha, jadi pengacara. Tapi takdir kemudian membawa Anda menjadi seorang bupati. Takdir membawa jadi bupati ya kita jalani. Kita bertanggung jawab atas amanah yang diberikan, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Pak Bupati sebagai bupati milenial menjabat di usia 34 tahun. Apa sih pesan dari seorang Pak Andi Seto kepada anak muda terkait soal politik? Soalnya banyak yang apatis ini, Pak Bupati. Saya juga kewalahan biasa menghadapi netizen. Kenapa sih Kak Rijal bikinnya konten politik? Ya itu anak muda harus mengerti bahwa politik itu mempengaruhi segala sendi hidup orang khususnya di Indonesia kan. Apalagi di Indonesia ini segala sesuatunya sebenarnya kalau kita lihat itu diatur oleh politik. Dan anak muda harus mengerti bahwa masuk politik itu justru suatu hal yang sangat baik untuk anak muda itu sendiri, karena ya nanti ujung-ujungnya pun dia berkecimpung di kehidupannya pasti ada bersentuhan dengan politik. Jadi kalau mau khususnya anak-anak muda yang kritis, yang mau Indonesia lebih baik lagi, saya pikir berpolitik adalah salah satu langkah yang sangat bagus untuk memperbaiki Indonesia yang ada ini. Karena ya dia memperbaiki dengan politik, insya Allah banyak yang bisa diperbaiki karena kebijakan-kebijakan di sektor lain itu orangnya di politik. Oke, begitu. Apa sih kemarin strategi politiknya Pak Seto yang membuat berhasil? Salah satunya hanya penting menginspirasi. Pendekatan kalau di Sinjai pendekatan kepada kebutuhan masyarakat. Jadi yang kita sampaikan kepada masyarakat memang sesuai kebutuhan. Jadi berarti membuat program sesuai kebutuhan masyarakat. Bukan hanya sesuai keinginan. Bukan, karena memang sekarang masyarakat kan sudah pintar yang saya bilang tadi. Mereka tuh cari orang yang sesuai dengan kebutuhannya dia, programnya. Karena kalau dia tidak sesuai, dia bilang ngapain juga saya pilih. Pak Bupati, kita perlu coba-coba kayaknya. Silakan. Inilah kita sekarang lagi di TPI, suasananya luar biasa, sangat ramai, aktivitas pembongkaran ikan, pelelangan ikan sangat luar biasa, dan ini menjadi salah satu PAD terbesar yang ada di Kabupaten Sinjai. Menarik sekali. Ini salah satu pembongkaran aktivitas dari nelayan yang ada di TPI Lapa, Kabupaten Sinjai.
Memang ini sangat terkenal menjadi ikon yang ada di Kabupaten Sinjai ya. Aktivitas pelelangan ikannya. Dan ini memang di malam hari kebanyakan. Luar biasa. Kita sudah di atas perahu yang ada di TP Lapa ini melihat aktivitas pembongkaran ikan dari nelayan yang ada di sini. Luar biasa. Alright, nice people. Sekarang kita ada di Rujak Bupati Sinjai bersama Kak Seto. Gimana kabar Kak? Alhamdulillah baik-baik. Luar biasa. Pagi-pagi kita di Sinjai, langsung diajak San Mori. Dan ini kita menuju mana Pak Bupati? Kita pergi Tongke-Tongke. Menuju Tongke-Tongke, itu salah satu destinasi wisata favorit di Sinjai Kak Bupati ya. Oke, let's go! Alhamdulillah, alright guys people, seru sekali perjalanan kita, luar biasa. Dan kita sudah sampai di mana nih Pak Bupati? Tongke-Tongke. Tongke-Tongke. Kita penasaran mau lihat ke dalam seperti apa? Let's go! Wah, ini proses pembayarannya pakai barcode Pak? Iya, ini pakai kris. Ya, Kris? dari Oh, Bank iya. Sulselbar, Wah. sama Bank Indonesia. Jadi kita punya tempat pariwisata sekarang sudah pakai non tunai juga. Non tunai cashless juga. Wah, ini sudah 4.0 betulan ini. Alhamdulillah. Wah. Ya, ada beberapa tempat sudah kami Sudah digitalisasi. ya, digitalisasi, insya Allah. Oke, boleh saya Habis perlihatkan. cash itu kalau begitu. Ayo, Bu. Kita ternyata sudah dibayarkan. Aman ini. Siap. Nah, Pak Rizal, inilah namanya Tongke-Tongke. Tongke-Tongke. Ya, ini jalan masuknya. Kita akan lihat mangrove di dalam sepanjang 13 kilo ya, pesisir pantai. Mangrove. Ya, Ah, ini luar biasa. Memang namanya Tongke-Tongke ini nama tempat? Nama desa, Pak. Oh, nama desa. Desa Tongke-Tongke. desa Tongke-Tongke. Dulu ini yang pertama menanam masyarakat dari sini Masyarakat daerah sini. tahun 80-an. Oke. Dia tanam pertama, setelah itu dilihat bagus, bermanfaat buat masyarakat. Ya. Akhirnya tingkat kesadaran masyarakat tinggi, khususnya kan daerah pesisir pantai Betul, Sinjai ini banyak yang abrasi, Pak. Oh, oke. Setelah dia lihat tanam mangrove-nya bagus untuk menahan abrasi, akhirnya masyarakat secara swadaya Swadaya. menanam sepanjang 13 kilo di pesisir pantai Sinjai Timur. Wih, luar biasa. Ini Ini tidak- menariknya karena diawali dengan Masyarakat. inisiatif masyarakat. Ini salah satu yang terpadat di Asia Tenggara. Terpadat. Iya, Hei, karena dia gokil. rapat. Gokil. Serius ini Pak Bupati? Betul. Oh, hei. Ini Luar padat biasa. sekali dia. Wah, sepertinya sudah sampai pada spotnya Pak Bupati ya. Nice people, inilah dia Tongke-Tongke. Jadi ini Ya, apa? Tongke-Tongke dibangun khusus boardwalknya ini oleh pemerintah daerah. pemerintah daerah ini. Ah, Ini pemerintah daerah. Dimulai zamannya ayahanda saya, Iya. Pak Rudianto Sapa. betul, betul. 2000, kurang lebih 2012, 2013 mulai dibangun. Dan sepertinya ini konsepnya memang anak-anak muda sekali nih. Ya, ini buat Ini spot foto. Ya, Spot foto. karena Anto waktu saya bangun ini 2019 pada 19. tahun pertama. Sudah zamannya Instagramable. Asik. Sudah zamannya Instagramable. Harus dicari tempat-tempat foto. Tongke-Tongke. Wow. Ini kerjasama Nice. sama Bank Indonesia ini. Kerjasama Bank Indonesia. Jadi CSR-nya Bank Indonesia kalau nggak salah. Cesar, salah satu Cesar ya. Pak Bupati, biasanya yang ramai di sini biasanya hari-hari apa tertentu? Dia ini ramenya Sore? biasanya sore. Sore? Sore karena Sunset. Ya, enggak di sini kan Oh, bukan. sunrise sebenarnya. Iya. Cuma kan di sini pagi belum banyak masyarakat datang karena Iya. di pesisir sini masyarakat adalah rata-rata nelayan. Rata-rata Jadi nelayan. mereka pas pagi baru pulang dari laut. Betul. Di sini kita sudah bangun tadi saya bilang kayaknya ini mungkin sekitar lebih 1 kilo kalau kita jalan kaki. 1 kilo? Keliling-keliling ini 1 kilo. Capek juga. Padahal kita sudah kurang lebih 7 kilo tadi naik sepeda. Bisa juga buat olahraga lari-lari. Bisa. Oke.
insya Allah kita akan bikinkan nanti wisata dengan objek binatang-binatang, ada kepiting bakau. Wow. Itu juga yang penanaman ini insya Allah kalau ada wisatawan mau ikut menanam, Bisa? kita siapkan ini ya pohonnya. Luar biasa, serba disiapkan di sini, luar biasa. Pak Bupati, semakin saya jalan ini, semakin saya menemukan bahwa ternyata Sinjai luar biasa, Pak Bupati. Alhamdulillah. Wonderful. Dan ini kalau dikonsep lagi lebih keren, wah, ini saja sudah menghasilkan pendapatan yang cukup luar biasa, Pak Bupati. Alhamdulillah, ini Alhamdulillah. rencana sih memang kita akan ada pengembangan. Iya. Salah satunya kita insya Allah punya perencanaan mencari investor untuk bangun betul. penginapan. Itu. Soalnya dia Itu. ini kalau penginapan kita bikin di belakang sebelah sana, Ya. mirip-mirip Maldives. Betul, modelnya tuh. mirip-mirip Maldives. Jadi akan ada semacam villa-villa luar biasa. Nah ini kalau kita melihat sampai panjang pesisir ini dari sini ke sana itu semuanya mangrove, Pak. Yang saya bilang pesisirnya Pantai Sinjai Timur itu sampai ke utara dekat sungai Tangka itu adalah mangrove semua. Alhamdulillah ini bisa mencegah abrasi, katanya juga bisa mencegah tsunami. Mencegah tsunami? Wah, luar biasa. Ini spot foto. Tongke-tongke Sinjai wisata mangrove. Dan kita kayaknya sarapan di sini, Pak. Insya Allah kita sarapan di sini. Bayangkan dia uji Pak Bupati saya ini untuk sarapan berhadapan langsung matahari. Luar biasa. Langsung kita sikat ini, Pak Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pak Bupati, ini menarik ini. Bagaimana sih awalnya terpanggil hatinya untuk memimpin daerah dengan potensi sumber daya alam yang luar biasa ini seperti Sinjai? Ya, mungkin banyak yang tidak tahu kalau saya kan memang dari semenjak saya lulus S2 dari Melbourne balik ke Indonesia waktu itu tahun 2010. Balik memang saat itu kan saya langsung masuk partai. Oke. Dalam hal ini Partai Gerindra. Ya. Nah, setelah masuk Partai Gerindra berpartai, di situ kan kami selain background saya hukum, jadi memang banyak bersentuhan juga dengan masyarakat, melihat pola hidup masyarakat. Jadi saya sudah lama berpolitik. Jadi setelah masuk partai, kami waktu itu mencoba di tahun 2013 menjadi calon bupati. Dan setelah itu, waktu itu memang belum berhasil, belum ditakdirkan sama Allah jadi bupati. Setelah itu kami berhenti dan saya waktu itu memang juga sudah melihat bahwa mungkin bukan jalan saya di situ. Takdirnya belum ya, di situ. belum di situ. Saya berusaha kembali, tetapi memang setelah kurang lebih waktu itu berproses 2 tahun sebelum pilkada dimulai lagi, nah, saya kan sering bolak-balik Sinjai, melihat keadaan di Sinjai. Alhamdulillah masyarakat banyak yang memberi support, memberi dukungan, meminta untuk maju menjadi bupati di Kabupaten Sinjai. Ya, melihat waktu itu sebenarnya sudah setelah saya tidak berhasil, sebenarnya sudah tidak ada niat lagi menjadi bupati awalnya. Nah, tapi pada saat melihat kondisi ada dukungan masyarakat dan memang ya karena kami juga punya dari dulu punya darah politik, punya latar politik, jadi ya mau tidak mau kami waktu itu terpanggil kembali. Saya lakukan survei, saya alhamdulillah waktu itu surveinya yang tertinggi. Padahal saya bukan incumbent kan. Jadi saya melihat bahwa memang ada keinginan masyarakat dan memang saya menganggap bahwa waktu itu dengan umur yang di atas, waktu itu kan saya maju jadi calon bupati tahun 2013 itu umur 28 tahun. 28 tahun. Dan kemarin maju di tahun 2018 itu sudah 33 tahun. Itu saya lihat mungkin juga saya punya pemikiran sudah lebih dewasa, lebih matang dalam berpikir. Jadi alhamdulillah saya juga sudah punya lebih banyak teman, network untuk membangun, bagaimana membangun, sudah visi juga sudah lebih bagus lagi alhamdulillah. Dan memang saya berkeliling mencari kebutuhan masyarakat dan saya lihat apa yang dibutuhkan masyarakat bisa saya berikan. Alhamdulillah setelah saya melihat semua itu baru saya mencoba maju lagi menjadi bupati. Dan bismillah ternyata. Alhamdulillah ya. Dan di tahun 2018 ditakdirkan Allah jadi bupati. Luar biasa. Yang menarik ini Pak Bupati karena ternyata pernah gagal. Iya, itu yang banyak memang orang tidak tahu. Kalau seorang seto
melihat Sinjai itu seperti apa sih kalau satu kalimat? Yaitu kalau kita dengan satu kalimat luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Apanya itu Pak Bupati yang luar biasa? Dari pertama kalau kita lihat dari kita punya sumber daya alam, Ya. karena Sinjai ini topografinya 3 dimensi. 3 dimensi. Ada gunung, Ada gunung, ada dataran rendah, Ya. ada perairan, dalam hal ini kepulauan. Jadi Kepulauan. semua yang kita butuhkan khusus untuk kehidupan ada semua di Sinjai. semua di sini. Jadi di pegunungan kita punya tanah yang luar biasa subur. Ya. Di Sinjai Barat, Sinjai Borong, Sinjai Selatan itu ada beberapa kabupaten desa tanahnya subur sekali. Mau tanam apa saja bisa, Pak. Langsung tumbuh. Iya. Wah, itu. Di situ sekarang susah sekali cari tanah karena di sana perkebunan, pertanian. Bahkan di sana kemarin kita berhasil yang waktu itu bawang putih, Pak. Itu saya bangga sekali karena di Indonesia kan itu bawang putih susah tumbuh. Makanya kita selalu mengimpor bawang putih. Alhamdulillah di Sinjai di tahun 2019 saya percobaan 25 hektar, setahu saya itu waktu itu 2 kabupaten yang dapat, Sinjai dan Nrekang. Alhamdulillah Sinjai yang berhasil. Keren, keren. Jadi di Sinjai Barat itu tanah kami alhamdulillah subur. Subur nih, Sinjai Barat. Sekarang ada talas Jepang di sana, ada kentang, Oke. sayur-sayuran di situ banyak sekali. Jadi alhamdulillah di sana apa yang kita mau tanam, ada kopi juga di sana. Luar biasa. Ada kopi Arabica yang kita minum ini mudah-mudahan dari Sinjai ini. Dari Sinjai. Harus dari Sinjai. Dan semua saya ingat kemarin Pak Bupati, Menparekraf Sandiaga Uno Iya. datang yang Iya, di Sinjai Barat, Desa Barania. Desa Barania itu Iya, desa wisata. Desa wisata. Luar biasa. Pak Bupati terima kasih banyak. Siap. Bincang-bincangnya luar biasa. Saya dapat pelajaran banyak hal, dapat inspirasi baru. Ketemu dengan salah satu bupati milenial yang selama ini saya selalu lihat-lihat di Instagram. Alhamdulillah bisa ketemu langsung dengan beliau. Kita juga sudah lama tuh Bupati Jalil. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin.